dalam Al-Baqarah 155, wal anfus ay wa naqsin minal anfus, kekurangan jiwa atau kematian. Saudara-saudara, yang hidup takut mati, padahal semua makhluk hidup harus berani mati. Bagaimanapun takutnya kita kepada mati, bisakah kita menghindarkan diri dari dia? Bagaimanapun kita tidak ingin bertemu malaikat maut, kemana kita akan lari bila dia datang mengetuk pintu? Bagaimanapun kita ingin menghindar dari pertemuan dengannya, kemana kita akan lari apabila dia sudah datang hendak menjemput nyawa? Karena itu memang ada satu prinsip yang dijelaskan oleh para ulama kita, iskariman au mutsyahidan. Mati dan hidup dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, kalau memang hidup, hiduplah secara mulia. Kalau mati, matilah secara syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan terbalik. Hidup sia-sia, mati konyol. Nilai yang tidak ada artinya. Alangkah nikmatnya hidup yang berisi kemuliaan, dan alangkah indahnya mati dalam nilai syahid. Saya ingin menyegarkan ingatan saudara-saudara kepada sikap Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika menghadapi keputusan dari Allah Subhanahu wa taala aku memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih leher anaknya Ismail, yang ini berarti adalah kematian. Ketika datang perintah untuk menyembelih leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ananda Ismail, ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpi ini, nak? Laksanakan atau tidak usah? Saya tidak sanggup membayangkan. Anak cuma satu-satunya. Sudah lama diharapkan. Si buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah. Ketika anak ini sedang lucu-lucunya, turun perintah untuk menyembelihnya. Ya, kalau anak kita banyak, turun perintah potong leher anakmu, mungkin kita bisa pilih yang mana yang ada bandelannya. Tapi ini anak cuma satu-satunya. Lucu, sudah lama diharapkan. Dan memang itu juga merupakan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Seolah-olah Allah berkata, "Hai Ibrahim, dahulu sebelum kau punya anak, kau memang cinta kepadaku. Sekarang setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Buktikan Ibrahim, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku, kata Allah, atau cintamu kepada anakmu. Sembelih leher anakmu." Ternyata kemudian sejarah menyatakan Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, beliau pun cinta kepada putranya. Tapi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya. Sehingga ketika turun perintah penyembelihan, itu pun dilaksanakannya, tapi tetap musyawarah dulu. Yakin itu memang perintah Allah, beliau toh mengajak dialog putranya. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Dialog. Nah, bapak mimpi diperintah Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana, nak? Laksanakan atau tidak? Yakin itu perintah Allah, tapi atas musyawarahnya tidak beliau tinggalkan. Walaupun yakin orang tua berbuat untuk kebaikan anak, alangkah baiknya anak diajak bicara. Sehingga dengan hasil pembicaraan ini nanti kita akan mengerti gejala perkembangan dan kemauan dari jiwa si anak tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, apa jawaban Nabi Allah Ismail yang ketika itu masih remaja? Beliau menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin."
Bapak, jikalau memang ini memang perintah Allah, laksanakan saja Bapak. Tidak usah ragu. Mudah-mudahan nanti Bapak akan menemukan saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini pantulan doa Nabi Ibrahim dahulunya ketika meminta seorang keturunan yang merupakan anak yang soleh. Jawaban dari anak yang soleh. Kalau memang ini perintah Allah Bapak, laksanakan saja. Saya insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Kalau Allah memerintahkan Bapak untuk menyembelih leher saya, silakan Pak. Saya ikhlas, saya ridho, saya rela untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban anak soleh. Sebab itu sering saya katakan, kalau kita cuma punya anak pintar tidak soleh, mungkin jawabannya nggak begini. Nah, Bapak diperintah motong leher kamu, nak, bagaimana pendapatmu? Mungkin dia jawab, Bapak aja yang tuaan, Pak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi prinsip ini gugur memenuhi panggilan Allah. Hidup mulia atau mati dengan syahid. Dua pilihan yang harus dua-duanya bisa kita laksanakan. Iskariman atau mutsyahidan. Kalau hidup, hiduplah dalam kemuliaan. Kalaupun mati, matilah sebagai syahid. Sebagai orang yang dikenang kebaikan dan kebajikannya. Sebagai orang yang dekat dan banyak berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan tidak tercapai kedua-duanya. Hidup tidak punya nilai, mati pun tidak punya arti. Sia-sia semuanya. Kita masih hidup, orang anggap enggak ada. Dalam istilah tauhid disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia sih ada apa enggak ada sama, gitu-gitu juga. Alangkah ruginya kalau ada kita dianggap sama dengan tidak ada. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, ya tidak ada beneran. Iskariman au mutsyahidan. Hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Mati sesungguhnya juga merupakan ujian. Untuk menguji sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyambut. Dan tidak cuma sekedar untuk menyambut, tapi juga untuk mengarungi kehidupan sesudah kematian itu sendiri. Sebab kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian cuma satu pintu di mana kita akan masuk dan akan berjalan kembali menelusuri fase-fase kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, ada yang takut mati batinnya, ada yang takut mati jasmaninya, dan lain sebagainya. Seluruh ketakutan kepada kematian itu memang merupakan hal yang wajar. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya. Tapi kalau ketakutan itu lalu melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang menimbulkan penyimpangan, itu sudah di luar dari yang seharusnya. Kematian merupakan ujian. Menghadapi segala macam ujian termasuk kematian ini akan kita bicarakan pada bagian penutup nanti. Yang kelima, saudara-saudara, ujian yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 155 tadi, wa naqsin minas samarat, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan bisa berarti paceklik. Ini juga bisa diakibatkan oleh apa yang dijelaskan dalam An-Nahl 112 tadi. Orang kufur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jauh dari petunjuk-petunjuk agama, merasa segala persoalan bisa dipecahkan dengan kemampuan otaknya. Hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka usahanya bisa berakhir dengan yang tidak diharapkan. Sudah bikin target, tahun ini kita bakal panen raya besar. Tahu-tahu tikus ngamuk. Habis padi digarap oleh tikus, panen bisa gagal. Bahkan beberapa tahun yang lalu, kita masih ingat bagaimana ulat-ulat menyerbu pohon-pohon jambu. Ribuan batang pohon jambu. Ribuan pohon-pohon jambu itu mati. Lalu jambu-jambu itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam kehidupan. Tikus yang menyerbu sawah. Ulat yang menyerbu pohon-pohon jambu. Angin topan, pusing beliung, gempa bumi. Itu sudah proses-proses di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya. Disinilah manusia harus sadar bahwa setelah ia berusaha dan berusaha sesuai dengan keterikatannya kepada hukum alam, kepada sunnatullah, maka ia harus punya sandaran vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar bila usahanya berhasil, dia tidak lupa diri dan lupa darah. Dan apabila usahanya kemudian ternyata gagal, dia tidak menjadi putus asa, buruk sangka, sempit hati, sempit pandangan. Cobaan datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa kekurangan buah alias paceklik.